Saya sering waktu suka bawa alat suntik untuk ke kantor. Ada teman yang melihat lalu bilang bahwa, "Gue hamil nggak perlu pakai suntik-suntikan dong," gitu. Perkenalkan, nama saya Anton Nugroho, usia 50 tahun. Saya Ima, usia tahun ini, masih 44 tahun. Di tahun 2011, ketika kita lagi aktif-aktifnya kerja ya, justru itu hamil alami waktu itu. Namun dalam perjalanannya, selama 1,5 bulan itu hamil di luar kandungan posisinya. Dan waktu itu harus dioperasi laparotomi itu di bulan Agustus 2011. Kemudian pasca laparotomi kita berusaha untuk konsultasi dengan beberapa dokter, dinyatakan harus awalnya inseminasi dulu, tapi belum ada hasil waktu itu. Kemudian di 2015 kita mulai IVF pertama kali. Pertama kali ke Morula dengan berbagai macam kami mencari informasi, dan itu saat itu memang kan informasi masih terbatas ya, seperti sekarang ya, kita cari-cari, cuman ada yang ke sana, coba kami ke sana. Saat itu alhamdulillah itu dinyatakan positif, saat itu positif IVF pertama kali. Dalam perjalanannya ternyata di usia kandungan ke-3 bulan dinyatakan BO dan harus dikeluarkan gitu kan. Mulai dari 2018 kami IVF kembali dengan metode short protokol, dan saat itu tidak ada embrio yang terbentuk. Lalu kami kembali lagi evaluasi dan dicoba dengan metode long protokol, dan sebelumnya kami diberikan rujukan untuk ke dokter darah karena saya punya hambatan dalam artian pengentalan darah. Di saat itu di metode long protokol kami ada 4 embrio, 1 excellent, 1 moderate, 1 poor, 1 yang belum ketahuan. Jadi yang 2 ini kami transfer, yang 1 harus dieliminasi, dan yang 1 ini belum ketahuannya ditunggu dulu. Ketika hari kedua post ET, kami dihubungi oleh pihak laboratorium bahwa dia survive, sarankan untuk dibukukan. Langsung kami bukan, saat itu juga kami bukan, dan ternyata tahun 2020 awal dinyatakan tidak nempel sama sekali 2 embrio tersebut yang telah masuk ini. Ya kami sempat down sekali, itu down banget. Dilala dan 2020-2021 itu kan COVID ya, dan 2021 kami berdua kena COVID, dan kesehatan kita tuh down sekali akibat COVID itu. Efek virus itu bikin drop sekali, dan terus kami perbaiki kualitas hidup, terus kita akupunktur segala macam, terus kami coba lagi IVF, dilala juga tidak ada yang menempel. Kami coba lagi, dan akupunktur, olahraga segala macam. Dan terus kami mengendalikan diri untuk melakukan ulang kembali. Dalam artian kami FET ya. FET-nya ini 2025. Mulai lagi untuk proses penyiapan rahim karena kan saya FET. Selain itu kami juga intens juga ke dokter ahli profesor darahnya, terus intens lagi ke dokter akupunktur, plus juga olahraganya ditambahin, doanya makin kencang lagi. Semua sesi IVF yang kami lakukan memang terasa lebih berat. Saya sering waktu suka bawa alat suntik untuk ke kantor. Ada teman yang melihat lalu bilang bahwa, "Gue hamil nggak perlu pakai suntik-suntikan dong," gitu. Masih pakai gitu. Nah, terus ya saya cuma ketawa-tawa aja gitu. Pak, itu kan lagi ngumpul-ngumpul teman ceritanya, teman-teman pasca kerja kita nongkrong, ngumpul-ngumpul. Saya cerita ke salah satu teman kalau lagi sedang melakukan program, teman tanya, masih usaha lagi gitu, masih usaha gitu. Saya bilang dalam hati seperti istilahnya mengejek gitu ya, bilang, oh tantangan buat saya untuk membuktikan bahwa ketika saya yakin bahwa suatu ketika pasti kan akan ada, walaupun sampai berapa kali. Kebetulan sebenarnya kita sama-sama pejuang garis 2 juga, cuman waktu itu kita sudah melakukan sampai mau ke-5 ya, sudah 4 kali,
mau ke 5 kalinya. Dan ternyata dari hasil perjuangan kita membuahkan dan akhirnya berhasil dengan adanya kehamilan dan sampai sampai lahir. Alhamdulillah pada saya tuh bulan Maret ya, bulan Maret saya tes darah, beta HCG-nya dinyatakan tinggi ya, dan saat itu ya saya langsung nangisnya. Dari situ di ruang tunggu, untungnya sendirian saya, jadi saya nggak merasa malu. Kemudian suami lagi di kantor, saya langsung WA suami, saya hubungi adik saya, video call langsung ke adik saya, terus saya juga telepon ke rumah buat siap-siap ya, ada anggota baru. Langsung mereka nangis, ikut nangis juga gitu, dan itu seneng banget. Kami berhasil setelah IVF kelima dengan embrio hasil IVF yang keempat. Campuran dari antara senang dan deg-degan. Karena dengan pengalaman kita yang sudah hampir 19 tahun, saya nangis. Di operasi itu saya langsung nangis di ruang. Setengahnya tidak percaya. Ternyata kok bisa ya lahir dari rahim sendiri gitu. Ini beneran ya? Ini beneran ya? Ini beneran ya dari embrio kita ya gitu. Dokter Ari menurut saya luar biasa. Kami juga nggak tahu gimana cara berterima kasih dengan Dokter Ari, karena dari beliau kita kami diberikan support sangat, kami juga diberikan, bahkan kami juga ketika kami sulit ada beberapa hal yang kami hadapi dalam kesehatan, kami diberikan rujukan. Karena kalau di benak saya, kalau IVF ya Morula. Di Jakarta itu sebenarnya banyak rumah sakit yang menawarkan IVF ya. Sebenarnya kita itu tidak tahu kenapa dalam pikiran kita ya IVF Morula. Walaupun banyak orang yang menyarankan nggak mau coba ke tempat lain atau ke luar negeri ya gitu. Kenapa ya kita balik lagi? Iya. Balik lagi ke situ aja gitu. Salam 2 garis.